Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Muhammad Arif Amiruddin ZLTC. Baik, sobat ZLTC, pada kesempatan ini saya akan memperagakan bagaimana kita membuat dinding penahan tanah di ArchiCAD 12 ya. Oke, langsung saja. Yang pertama kita buat adalah mesh di sini. Kita klik sesuai dengan bidang lahan yang kita desain ya. Kemudian langkah selanjutnya kita harus menambahkan posisi di mana akan ditempatkannya retaining wall ataupun sloping dari kontur tanah yang ada. Oke, misalnya kita akan buat ya daerah konturnya. Jadi kita akan menggambar dari sebuah titik dan usahakan klik itu di area dalam dan tidak mepet dengan garis tepi ya. Seperti itu. Misalnya dia agak sedikit seperti ini bentuknya. Ini adalah konturnya, kita add new point. Oke, di sini. Nah, di sini akan muncul seperti ini ya. Nah, ini titik ini harus kita perbaiki. Klik di sini ke garis yang sudah dibuat, tahan. Kemudian arahkan ke bidang tepi sudut ya, seperti ini ya, seperti itu. Kemudian yang di sini juga demikian, arahkan ke sini, klik. Ya. Oke, jika tidak mau buat garis baru, klik dan arahkan ke pinggir ya. Dan di sini juga harus kita geser hingga rata tepi ya. Oke, kalau dia tidak mau, ini harus kita geser ya, seperti itu. Nah, ini kita zoom kita untuk memastikan bahwa dia sudah berada di pinggir. Baik, kemudian kita buat satu garis lagi ya. Kita pastikan dia juga ada di dalam area lahan. Nah, ini kalau terlalu dekat dengan garis pinggir dia akan tertarik, garis pinggirnya akan tertarik ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ini. Klik kanan, klik OK dan OK. Nanti akan muncul lagi garis seperti ini ya. Ini harus kita perbaiki. Kita klik garis, kita buat titik baru, arahkan, buat titik baru, arahkan seperti ini, buat titik baru, arahkan seperti ini. Kemudian kita buat titik baru, arahkan ya. Nah, baik. Nah, kemudian kita akan menentukan elevasi dari masing-masing titik ya. Jadi masing-masing titik ini harus kita tentukan elevasinya. Misalnya di sini ya, kita klik kanan jadi titik ini ya. Nah, ini kalau klik kanan muncul seperti ini, klik kiri saja seperti biasa. Nah, kita pilih di sini yang elevate ya. Lalu tulis di situ misalnya minus jangan terlalu lama ya, minus 1000 ya, jadi sama dengan level dasar. Di sini juga minus 1000. Nah, oke. Dia akan muncul garis-garis seperti ini karena dia tertarik bidang ini levelnya masih di atas, sementara yang di sini sudah turun. Kalau kita lihat ke 3D view-nya, nah dia akan terlihat seperti ini konturnya ya. Nah, dia sudah terlihat sloping ya kan. Nah, oke. Mungkin lebih enak kalau kita tambahkan section di sini ya.
kita bisa tambahkan sesuai dengan kebutuhan ya. Dan kita lihat di sini section 1 nya berapa. Nah, terlihat slopingnya. Jadi ini akan sangat membantu sekali ketika kita akan menggambar potongan pada sebuah kontur yang banyak gitu ya. Baik, next kita akan mengatur lagi elevasi dari masing-masing titik. Misalnya di sini ke kiri, misalnya di sini minus 900. Saya copy elevasinya, klik OK. Di sini juga oke. Di sini 900 minus 900 minus 900 minus 900, di sini minus 900. Sekarang kita lihat di 3D nya. Nah, seperti ini ya konturnya ya. Oke. Nah, sehingga dengan memiliki kontur seperti ini ya, kita harus menambahkan DPT pada lahan kita ya. Dan itu harus kita desain untuk memastikan area mana yang harus kita gunakan untuk area bangunan, ataupun kita bisa membuat split level pada area bangunan kita ya. Jadi ini kita sudah siapkan areanya. Nah, sekarang kita akan membuat DPT-nya. Kita akan buat DPT-nya menggunakan perintah wall. Di sini kita memilih yang seperti ini. Ya. Dan saya akan pilih DPT penggambaran, pola penggambaran dari sini. Ya. Nah, di sini saya mulai dari sisi ini. Ya, oke. Abaikan dulu lebarnya. Baik. Nah, oke. Di sini kita sudah lihat, kita lihat tampilan 3D-nya. Wow, jadinya aneh seperti ini ya. Oke. Kemudian kita akan mengatur ulang desain DPT ini. Ya, kita buat ke dasar B-nya di minus 900. Nah, seperti itu. Dan ketinggian atasnya di titik level 0. Nah, seperti ini ya. Dia sudah turun. Tapi mungkin bentuknya kok seperti DPT terbalik ya. Nah, maka kita akan atur lagi. Kita klik di sini. Nah, di sini harus kita sesuaikan. Misalnya menjadi dengan sudut 125 derajat. Oke, nah dia sudah mulai terlihat bagaimana bentuknya. Ya. Dan kemudian kita setting lagi untuk ketebalannya itu menjadi 1 meter. Nah, sekarang bisa terlihat. Kemudian kita edit di sini belakangnya, ini tetap 90 derajat ya, karena umumnya seperti itu. Oke. Dan sekarang kita akan lihat di potongannya. Nah, di sini sudah ada gambar DPT-nya di dalam potongan. Oke. Nah, langkah selanjutnya ini berarti tinggal kita geser. Nah, ini kita pilih dulu meshingnya, kita klik kanan, display order bring to front. Nah, kalau bring to front jadi tidak terlihat DPT-nya ya. Nah, ini oke, kita display bring send to back. Nah, ini kita atur lagi. Oke, mengaturnya lebih enak menggunakan potongan ya. Kita klik DPT-nya, kemudian kita klik salah satu, oke, dan arahkan ke tepi
kontur. Nah, seperti ini ya. Jadi kita lihat, kalau dari 3D nya kan terlihat sekarang DPT nya yang di sisi ini. Nah, ini dia. Oke, nah berarti di sisi dari atas sekarang kita sudah bisa menyesuaikan. Klik ya, kita klik kiri biasa, arahkan ke join yang sebelumnya seperti ini. Baik, ini kita geser seperti ini. Oke, nah dia bertemu ya. Nah, ini juga sepertinya harus yang titik ya. Oke, jadi dia lebih pertemuannya bisa lebih smooth. Ya, oke, di sini nah kita akan lihat di 3D nya. Baik, nah sudah terlihat. Nah, sisi ini yang masih belum ya, ini akan kita lihat dari atas. Oke, yang di sini ya, ini kita harus menyesuaikan. Saya tarik dulu ke sini. Oke, nah kita harus menggeser ya. Di sini. Oke, sekarang kita lihat di 3D nya ya. Nah, sekarang sudah terlihat adanya DPT di situ. Kita tinggal atur tampilannya. Misalnya di finishing dengan beton gitu ya, di plaster ya, DPT nya jadi terlihat seperti ini. Nah, oke, jadi seperti ini DPT yang sudah kita buat dengan Archicad. Kalau kita lihat di potongannya, maka semuanya sesuai dengan sisi tempat potongan yang kita buat. Dan posisi potongan ini bisa kita atur. Jadi misalnya kita geser yang ini ya, kita geser, kita klik kanan, move, drag ya, maka dia di section 3 akan berubah potongannya ya, seperti ini. Oke, jadi ini sangat praktis sekali kalau kita mempunyai area yang sangat besar. Dan kemudian mungkin kita juga harus bukan mungkin ya, tapi kita juga harus melakukan pengecekan apakah DPT kita ini sudah aman atau belum ya. Nah, maka kita harus cek dengan aplikasi yang berbeda. Nah, di sini ada aplikasi untuk sketsa dinding penahan tanah. Sini kita punya ketinggian DPT, kita lihat di sini dimensinya. Ya, di sini 90 cm ya. 0,9. Nah, sudut tanah ini harus kita cek dengan hasil angle friction dari data tanah. Atau ini sudut tanah belakang. Oh, sudut belakang ya. Sudut belakang saya isi hanya 0 derajat. Kemudian lebar atas, sisi atas saya perencanakan 0,3 lebar bawah cukup 0,6. dan tinggi urukan sisi depan saya kasih 0,1 dan berat jenis DPT nya 2,2 untuk pasangan batu kali. Angle friction, nah ini yang harus menggunakan data dari lab ya, misalnya 15 derajat seperti itu.
ada kohesi tanah 0,1 misalnya, dan kemudian di sini ada beban rata tidak, kemudian tinggi tidak ada muka air ya. Nah, di sini bisa terlihat untuk bentuk yang seperti ini, di mana dia rata di luar. Jadi kalau bentuk seperti ini lebih maksimal penggunaan lahannya sebetulnya ya. Akan tetapi itu adalah pilihan ya. Jadi masing-masing boleh menggunakan desain yang tepat bagi bangunannya ya. Nah, di sini saya mungkin akan ganti deh bentuknya tipe 1 ya, seperti yang ada di model arsiket ini. Ini bentuk 1 seperti ini ya. Nah, di sini bisa terlihat untuk guling aman, jadi bentuk 1 ini aman terhadap guling, tapi terhadap geser tidak aman ya. Jadi artinya maksud dari geser ini dia terdorong, dia mengalami dorongan dari tanah tersebut ya, dan sehingga ini tidak memenuhi syarat keamanan. Nah, jadi kita bisa tambahkan urugan tanah di depannya, misalnya 0,2 ya. Nah, di sini naiknya sangat sedikit. Nah, dengan demikian berarti kita memerlukan sesuatu yang berbeda nih, sebagai penguat agar gaya gesernya aman. Misalnya lebar bawahnya kita lebarkan jadi 1 meter. Ini masih kurang ya. Nah, selain itu apalagi yang bisa kita lakukan, yaitu kita memperbaiki tanah di tanah di lokasi. Bisa menggunakan geotextile atau yang lainnya ya, semacam sekarang sangat banyak sekali alternatif yang bisa digunakan. Atau pilihan terakhir menggunakan pondasi sumur atau pondasi bore pile atau stress pile ya, sehingga bisa menahan gaya dorongan yang terjadi ini ya, dan tidak perlu banyak melakukan modifikasi dari DPT yang sudah kita desain. Nah, jadi ini desain yang kalau mengikuti ini berarti lebarnya harus kita rubah menjadi 1,2 atau kita cek 1,5, masih kurang ya. Jadi karena memang dorongannya sangat besar, maka kita jika ukurannya sudah tidak efisien atau sudah tidak simple lagi, sebaiknya sih menggunakan pondasi stress pile ya, sebagai aplikasi untuk bisa mendorong gaya tekanan dorongan tanah yang terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya tanahnya lebih bagus, angle frictionnya bisa diperbaiki dengan geotextile, mungkin kita tidak perlu selebar itu. Nah, misalnya menjadi 25 angle frictionnya, maka ini menjadi bagus dan kita bisa gunakan lebar bawah lebih kecil tuh ya. Nah, 0,6 cukup nih dengan angle friction 25. Jadi semakin besar angle friction itu daya dukung tanah di sini itu semakin besar, dan nilai reduksi dorongan tanah itu juga semakin besar. Nah, jadi seperti itu mengapa angle frictionnya semakin besar, dorongan yang terjadi semakin kecil ya, karena dia gesekan dari masing-masing butiran material tanahnya itu saling menggigit satu sama lain, itu lebih besar dengan angle friction yang besar. Baik, nah dengan demikian maka desain kita ini tadi tinggal kita cross check aja lebar bawahnya. Nah, tapi kita harus buat potongan yang sesuai dengan tegak lurus ya, yang harus tegak lurus. Jadi jangan oke, kita harus buat potongannya tegak lurus. Nah, ini dia arah sana. Oke. Kita lihat di S4. Nah, ini dia DPT-nya. Nah, kita cek saja dimensinya apakah di gambar ini sudah sesuai dengan kalkulasi. 1 meter di atasnya 0,37 meter, berarti tinggal kita sesuaikan ya. Kita pilih di sini, kita atur si atasnya berarti 900 saja, sebentar, sisi bawahnya tadi adalah 600 ya. Oke ya,
ya. Nah jadi oke, jadi ini ya, DPT nya jadi mengecil. Nah, kita lihat di 3D yang DPT yang area yang sudah kita perbaiki tadi adalah DPT yang di Oke, di sini akan kita sembunyikan dulu sideline-nya. Kita tambahkan layer new. Oh, di sini sudah ada hidden ya, kita akan pakai itu aja ya, untuk melihat bagaimana bentuk DPT yang sudah kita sesuaikan. Oke, bentuknya menjadi tidak beraturan begini ya, karena dia menyesuaikan dengan DPT selanjutnya, jadi otomatis. Jadi ini program RCCAD itu bisa menyesuaikan dengan continuous, dinding yang continuous dengan desain. Nah, ini kita tinggal ganti. Ukurannya minimal 630 ya, karena dia menyesuaikan dengan sudut dari DPT. Nah, seperti ini ya. Kalau di sini sih di sudut atasnya sampai habis, ini berarti kemiringannya bisa kita, sudutnya bisa kita perbaiki nih ya. Misalnya di sini ini menjadi lebih terjal 120 misalnya. Nah, jadi atasnya mulai kelihatan ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti ini bisa kita tekan lagi menjadi 600. Oke ya, dan kita lihat potongan 4. Potongan 4-nya di atas ini jadi 8 cm ya cuman ya. Nah, berarti kita kemiringannya bisa kita atur lagi. Nah, kemiringan ininya ini berarti bisa menggunakan 110. Nah, oke. Dan mungkin teman-teman bertanya sih, ini sudut apa sebetulnya? Baik, ini akan saya gambarkan. Jadi sudut yang muncul di situ itu tuh adalah sudut dari kalau saya gambarkan, nah ini dia sudut, ini dia. Jadi sudut ini saya kasih warna merah ya, biar lebih jelas. Nah, ini dia. Jadi sudut sisi ini dan sisi datar ini. Jadi 100 sesuaikan dengan berapa sudutan yang kita dari perhitungan yang kita buat ini ya gitu. Dan memang kalau dalam perhitungan analisis sudut itu tidak terlalu terlihat di sini. Jadi biar tidak terlalu banyak kalkulasi, kita bisa lakukan perkiraan seperti itu ya. Oke, 115 gitu. Tinggal lihat di section 4-nya 18 cm ya. Tadi 30 cm berarti dengan sudut 110 tadi kita lihat bisa berapa. Lihat section 4 27 cm. Jadi tadi di desain, di hitungan tadi itu 30 cm. Oke, jadi tidak terpaut terlalu jauh. Jadi nah ini bisa kita pergunakan di dalam desain selanjutnya, desain layout landscape yang sedang bangunan yang sedang kita kerjakan tentunya. Oke, baik. Nah, maka sisi-sisi yang ini berarti akan menjadi daerah urugan ya, dan di sini bisa terlihat
urugannya jadi lebih efektif, tidak terlalu besar seperti itu ya. Baik, mungkin demikianlah sharing-sharing sedikit mengenai pembuatan DPT dengan program ArchiCAD dan aplikasi DPT yang kami kerjakan. Semoga dapat menginspirasi dan menambah wawasan bagi teman-teman semua. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.